Halo, perkenalkan nama saya Brandon Sachio. Saya merupakan mahasiswa aktif di Universitas Multimedia Nusantara. Saat ini saya mengambil untuk studi DKV, di mana saya belajar mengenai seni dan desain, terutama di era sekarang itu seni dan desain di era digital. Saya mengambil penjurusan interactive design, di mana saya belajar mengenai interaksi desain di dunia digital seperti UI UX, ilustrasi, video interaktif, game ataupun film dan sebagainya. Saya merupakan desainer yang cukup handal menggunakan aplikasi Adobe. Saya juga pandai menggunakan Clip Studio Paint untuk menggambar ilustrasi saya. Saya cukup pandai menggunakan aplikasi untuk editing seperti After Effects, Premiere Pro, dan Photoshop. Dimana saya juga belajar saat ini sedang belajar menggunakan kamera untuk fotografi dan filmotografi. Ketertarikan saya untuk melamar di posisi desainer di perusahaan Anda itu dikarenakan saya merasa dengan kemampuan yang saya miliki, saya bisa menunjang ke segala keperluan yang diperlukan oleh perusahaan Anda. Saya juga dapat berkontribusi secara aktif dan bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan Anda agar bisa meningkatkan market value dari perusahaan Anda. Jadi dengan desain yang saya miliki dan kemampuan yang saya miliki ini, diharapkan saya bisa memberikan kontribusi yang nyata sehingga perusahaan Anda bisa menjadi lebih baik dan bisa menjadi kedepannya bisa memiliki prospek kerja yang lebih baik lagi. Pengalaman saya bekerja atau magang sebagai desainer itu cukup banyak. Yang pertama itu saya pernah menjadi koordinator visual di suatu organisasi yang saya buat konsepnya dan saya rancang bersama saya dan teman-teman saya itu namanya Somnier. Itu merupakan sebuah organisasi acara yang dirangkai oleh BEM. Jadi di sebagai koordinator visual itu saya mengatur anak-anak saya bersama partner saya. Eh, jadi anak-anak saya itu ada 7 orang di sana. Saya mengatur mereka untuk membantu saya dan partner saya ini dan berkontribusi kepada organisasi ini. Jadi kita membuat desain yang cukup banyak jobnya, yaitu kita merancang segala desain yang diperlukan untuk sebuah organisasi gitu. Jadi ada merchandise, ada konten sosial media, lalu ada template untuk keperluan-keperluan sosmed atau keperluan-keperluan lainnya. Kita membuat desain card juga, tiket, kita membuat desain baju, lanyard, dan segalanya. Lalu saya juga pernah bekerja di perusahaan online shop namanya By Love. Di sana saya bekerja sebagai ilustrator untuk sebuah produk desain mereka. Mereka menjual tote bag tas dan saya menjadi ilustrator untuk menggambar tas tersebut dan menjualnya di online. Saat itu tema yang saya ambil itu merupakan timnas Indonesia. Jadi saya menggambar kayak player-player timnas lalu saya submit ke PJ yang di perusahaan tersebut lalu dia akan mencetak dari gambar saya itu menjadi sebuah tas dan tas tersebut akan dijual secara online. Lalu saat ini saya sedang magang dan bekerja di sebuah perusahaan desain kayak Canva gitu. Nama perusahaannya itu Vista Create. Jadi saya di sini sebagai template designer, di mana saya buat template yang saya buat itu nanti saya submit ke contributed. Jadi saya berkontribusi sebagai desainer untuk menjual template-template saya ke perusahaan ini. Jadi di sini saya juga bekerja sebagai tim bersama 7 orang lainnya juga. Jadi kami membuat template sendiri-sendiri, namun kami jual ke perusahaan ini. Jadi di sini tuh perusahaan ini akan terdapat banyak tim gitu. Jadi tim yang paling banyak penjual, yang paling banyak nge-sell itu akan mendapatkan bonus dari perusahaan tersebut. Jadi di sini juga kita belajar banyak untuk teamwork, apa yang harus kita lakukan, saling memberi masukan agar penjualan kita bisa menjadi yang paling banyak. Dan pengalaman tersebut sangat membantu kemampuan saya karena saya bisa jadi dengan
kerja seperti itu, saya bisa lebih mengerti mengenai market value dari segala desain yang saya punya. Saya bisa mengerti pasar mana yang cocok dengan desain saya, pasar mana yang cocok dengan desain mana. Jadi, saya bisa menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan desain saya jika saya ingin bekerja di suatu perusahaan dengan pasar yang seperti ini dan pasar seperti itu tentu akan beda. Jadi saya bisa beradaptasi jika saya bekerja di perusahaan seperti ini, maka pasar yang dituju seperti ini, range usia seperti ini, jadi desain yang saya buat itu harus sesuai dengan pasar tersebut. Kelebihan utama dan hal itu bisa menjadi kelebihan utama saya sebagai desainer karena saya dari kecil itu memang menyukai desain yang bisa dibilang cukup uh, cukup viral dan cukup cukup bagus untuk di pasar di market gitu. Jadi selera saya itu dan selera market itu bisa dibilang sejalan gitu. Jadi apa yang saya suka itu biasanya market juga suka. Jadi itu pun marketnya juga bervariasi. Cuman dari yang saya lihat tuh vision saya dengan market tuh cukup mirip. Jadi apa yang saya desain dan saya buat itu biasanya memang apa yang sudah orang-orang itu sukai di market ataupun yang berpotensi untuk disukai oleh orang-orang di market. Dan saya juga memiliki sifat yang perfeksionis. Sifat yang perfeksionis ini membantu saya untuk membuat desain yang semaksimal mungkin. Jadi dari sifat yang perfeksionis ini bisa mendorong saya untuk terus revisi sampai semaksimal mungkin. Tapi dari sifat yang perfeksionis ini juga menjadi uh, pedang bermata dua bagi saya karena juga bisa menjadi kekurangan saya, yaitu saya menjadi tidak tidak peka terhadap deadline. Karena sifat saya yang terus ingin segalanya perfect, walaupun sebuah desain itu tidak akan ada yang sempurna. Tapi saya ingin desain saya semaksimal mungkin. Tapi dengan keinginan saya untuk mendesain semaksimal mungkin, sampai tanggal deket deadline pun saya tetap akan melakukan revisi. Itu pun saya alami saat saya menjadi koordinator visual, di mana PJ saya terus menanyakan kepada saya kayak, desainnya apakah sudah selesai atau apakah belum? Saya selalu jawab belum sampai tanggal deadline. Kadang pun bisa sampai lewat deadline karena menurut saya masih belum perfect, belum saya belum pede untuk mempublishkan desain saya, makanya saya akan terus pending desain saya sampai saya beneran pede. Tapi itu PJ saya pun juga sudah ngomong berkali-kali saat melihat desain saya kayak, ini desain itu sebenarnya sudah cukup untuk dipublish, sudah cukup oke untuk dipublish. Kenapa tidak mau dipublish? Karena keinginan saya untuk membuat desain sesempurna mungkin dan itu menjadi kekurangan saya. Tugas kuliah juga saya banyak yang seperti itu. Jadi dari kekurangan itu mungkin saya bisa lebih mementingkan deadline dibandingkan keinginan saya dan ego saya sendiri untuk desain. Ego desainer. Nah, gaya desain saya itu saya menyukai gaya desain yang colorful, tapi saya tidak menyukai gaya warna itu yang terlalu color mate, dimana warna polos-polos. Saya menyukai warna yang bervariasi, analogus ataupun yang jarak warnanya itu cukup jauh. Dan saya juga menyukai gradasi. Saya menyukai gaya desain yang semi realistis. Saya kurang menyukai gaya desain yang cartoonish ataupun gaya desain yang terlalu anime. Karena menurut saya gaya semi realistis itu lebih bisa mengengage audiensnya untuk merasakan apa yang sebuah karakter atau sebuah desain yang apa yang ingin saya sampaikan melalui sebuah karakter ataupun sebuah desain tersebut. Seperti gambar environment, saya lebih menyukai gaya environment yang semi realistis di mana audiens atau penggunanya itu bisa lebih merasakan mereka berada di dalam situasi tersebut. Inspirasi dari karya-karya saya itu saya dapatkan dari banyak. Salah satu aplikasi yang paling sering saya pakai untuk inspirasi saya itu adalah Pinterest. Selain itu saya juga mendapatkan inspirasi dari menonton film ataupun melihat gambar-gambar di sosial media. Seperti saat saya nonton film anime gitu, saya mendapatkan inspirasi dari ilustrator-ilustrator, mangaka, ataupun animator dari perusahaan tersebut. Tentu saya ada beberapa perusahaan yang saya ingin uh, tiru gaya desainnya karena menurut saya itu sangat cocok untuk saya, beberapa ilustrator. Dan itu merupakan inspirasi untuk karya saya yang sekarang dan gaya desain saya sekarang ini.
Jadi gaya desain saya sekarang ini memang cenderung, seperti me mengimitasi dari mangaka yang saya suka, mangakanya Vagabond yang di mana dia menggambar gaya karakter dengan semi realistis. Saya lebih menyukai gaya desain seperti itu dibandingkan gaya yang terlalu kartun seperti Doraemon, SpongeBob, dan lainnya. Untuk karya favorit saya dari portfolio saya itu, desain baju saya. Karena desain baju ini sebenarnya saya desain selama 2 sampai 3 bulan dan revisinya juga cukup banyak. Di saat saya mendesain baju ini tuh saya sebelumnya melakukan banyak research ke pasar audiens saya, yaitu BPA-BPA, koordinator, dan anak-anak saya dan anak-anak koordinator lainnya, karena kan kita yang akan pakai desain ini. Namun selain saya research untuk pasar dari organisasi, lingkup organisasi sendiri, saya juga eh, minta masukan dari orang-orang luar organisasi, karena supervisi saya menginginkan desain baju di mana desain baju ini bisa dipakai tidak hanya untuk organisasi tapi juga bisa dipakai untuk keluar. Ya untuk jalan-jalan juga bisa dibilang bagus gitu. Desain yang tidak hanya eksklusif untuk organisasi. Jadi memang research untuk desain baju ini saya cukup lama, dan untuk pemilihan warna, gaya desain, visualnya itu juga cukup lama. Karena saya perlu banyak nanya ke orang-orang kayak seperti visual apa yang cocok untuk menunjukkan identitas organisasi, tapi tidak terlalu eksklusif organisasi, sehingga saat dipakai untuk jalan-jalan itu orang tetap melihatnya sebagai baju yang konvensional dan keren dan enak dipandang itu di masyarakat luar selain organisasi. Jadi memang eh, karya yang ini tuh saya sangat banggakan karena membutuhkan waktu yang cukup lama dan hasilnya sangat memuaskan bagi saya. Selain dicetak di baju, juga dicetak di tote bag, tas, dan lain-lainnya untuk keperluan organisasi ini. Cara saya bekerja dengan tim itu saya cukup baik. Dapat dilihat dari saat saya menjadi koordinator visual di organisasi senior ini dan saya bekerja di perusahaan Vista Create ini. Saat saya menjadi koordinator visual, saya tetap terbuka terhadap masukan anak-anak saya. Saya tidak memainkan peran kekuasaan yang lebih tinggi karena saya memiliki kekuasaan lebih tinggi. Saya nggak mau dengerin anak buah saya, tidak. Karena menurut saya desain itu tidak ada yang namanya bos desain. Segala desain itu subjektif. Jadi walaupun kita memiliki kekuasaan yang lebih tinggi itu, anak buah kita belum tentu selera desain itu lebih rendah dibanding kita. Jadi desain itu menurut saya itu objektif. Seni itu objektif menurut saya. Jadi walaupun kita bekerja dalam tim itu tidak ada yang namanya bagus secara pribadi. Desain itu akan bagus itu ketika orang lain bilang desain kita itu bagus. Kecuali kita memang membuat seni karya murni. Tapi di dalam hal DKV ini, desain itu tidak ada yang bagus secara ego kita sendiri, secara personal. Jadi kita harus saling memberi masukan. Di Vista Create ini saya bekerja dengan tim, kita saling beri masukan untuk desainnya. Mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang lebih. Kita juga saling terbuka. Kayak menurut saya desain ini kurang, bla bla bla, dan bisa ditambahkan untuk ini. Jadi kita saling kerjasama, saling kontribusi agar uh, uh, penjualan tim kita bisa semakin baik gitu loh. Dan di PJ, saat saya bekerja dengan PJ saya, itu juga saya seperti itu, saya di bawah dia dan dia di atas saya. Kita juga bukannya saling yang PJ saya mengatur saya gitu, saya buat desain sesuai keinginan dia. Enggak, saya tetap mempertegas gaya desain saya. Namun untuk publishing dan marketnya PJ saya kan lebih mengerti dibanding saya, jadi saya mendengarkan masukan dari dia, dia mendengarkan masukan dari saya, kita saling berkontribusi dan kita mengkombinasi gaya desain kita. Klien saya memiliki visi beda dari saya itu ada, itu PJ saya. PJ saya memiliki visi gaya desain yang beda dari saya, sangat beda. Tapi dari situ kita sering berkomunikasi dan bermusyawarah gimana cara menciptakan kombinasi desain yang enak dipublish dan enak bagi kita berdua. Dan itu juga cukup desain yang menurut saya cukup oke untuk dipublish di market. Masa depan saya sebagai desainer di era AI ini memang sulit untuk desainer di era AI ini, karena kan AI sekarang sudah bisa menciptakan desain-desain yang lebih gampang, lebih mudah dengan kita mengetik kata-kata, tidak perlu kita sketsa atau kita memilih warna kita sendiri, kita tinggal tulis dengan kata-kata, AI bisa buat sesuai yang keinginan kita. Jadi bagaimana kita beradaptasi di era saya beradaptasi di era AI ini, itu saya bisa menjadi konsultasi untuk desain AI, dan AI bisa menunjang desain saya dan saya bisa menunjang desain AI.
Jadi seperti jika ada klien yang menginginkan desain seperti tertentu, saya bisa memberi desain tersebut kepada AI, lalu AI akan buat dan saya bisa dari desain yang AI buat itu kan tidak perfect. AI itu hanya mengambil konsep-konsep yang sudah ada di internet ataupun sosial media. Jadi tentu saja desain yang mereka buat itu tetap saja plagiasi dari desain-desain yang sudah ada. Jadi dengan desain yang dibuat AI itu saya bisa menyempurnakannya dengan saya mengambil desain yang sudah jadi, saya redesign ulang untuk beberapa bagian yang kurang, lalu baru saya kasih ke klien saya ataupun saya bisa membuat desain yang sudah jadi saya buat dan AI bisa menyempurnakan desain saya. Dari situ saya kan jadi memiliki potensi untuk berkembang secara infinite. Jadi desain yang saya buat itu bisa terus ditunjang oleh AI jadi lebih sempurna, lebih sempurna, lebih sempurna. Jadi eh, bare minimum ataupun eh, benchmark untuk desain saya bisa semakin tinggi gitu dengan ada bantuan AI ini. Jadi menurut saya di era AI ini kita harus saling berkolaborasi, bukannya kita menolak atau menutup mata terhadap perkembangan teknologi AI ini, kita harus lebih terbuka dan kita bisa memanfaatkan AI ini untuk menunjang desain kita agar bisa menjadi lebih baik. Menurut saya itu sih apa yang bisa saya lakukan sebagai desainer di era AI ini. Sekian dan terima kasih. Selamat sore Bapak dan Ibu.